Persiapan berangkat. Oke. Kenikmatan terindah adalah kita berbahagia untuk diri sendiri dan juga membahagiakan teman-teman. Oh, mantap. Ada jennya pula. Tren isinya bom. Bomnya ribuan tahu enggak? Bom ribuan yang diinjak. Ini lebih gerah. Ini lebih dari 5.000. Coklat itu ada kandungan juga ini kan. Kopi. Ayo, dimakan ya, Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pak, ya Allah, Pak, saya dapat ini, Pak, ya Allah. Pak, dapat coklat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, ngomong. Sumpah ya. Iya, monggo. Gimana ini, Pak? Yo, dibuka. Awas dong. Apa punya ya? Alhamdulillah. Oh, yang bikin berat tuh ini. Siapa? Alhamdulillah, dia nggak sama sih. Ada tisunya, Pak. Ya Allah, ya Allah. Haikal perhatian banget ya. Haikal perhatian banget ya. Coklat itu dapat menyenangkan hati seseorang. Itu kan dia sebetulnya nutrisinya kan sedikit, serapan nutrisinya itu tidak banyak dia. Maka kemudian ketika kalau wong Jawa diasatke itu dia dibikin sedikit layu ya, kemudian kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Hijauan itu tetap menjadi komponen utama, tapi ada bahan-bahan lain yang dia bisa mencukupi sumber serat, kemudian sumber protein juga. Ada serat kasar, ada protein kasar. Nah, Mas Abdul, kalau untuk silase ini pengetahuan dasar. Kalau bikin pakan ternak itu bisa bikin 3 hal. Silase itu adalah konsep penyimpanan. Dia hanya dari hijauan yang dia dikurangi kadar airnya, kemudian dicampur biasanya dengan dedak atau katul. Dia untuk nyerap kadar air kalau dia masih terlalu basah, lalu disimpan dalam wadah yang kedap. Kita tidak harus setiap hari itu meluangkan waktu untuk nyari itu. Nah, dari sini ini silase. Ada pakan yang bentuknya sentrat. Konsentrat itu ada campurannya macam-macam. Ada dari ketela yang giling dikeringkan. Ada kemudian dari bahan-bahan lain. Bukan, pokol kalau namanya. Terus ada juga complete feed yang protein seratnya itu juga jauh lebih bagus. Nah, di domba ini pernah nggak lihat domba segede itu yang di kandang? Pernah. Di mana? Di rumah. Sound the ship. Kalau teman-teman datang ke peternak yang di desa biasa, nggak akan pernah Batur Dieng. kayak kayak boneka beruang. Kayak boneka beruang pengen meluk. Sini, come here to me. Nah, ini Sip. Jadi kalau dalam padi ya, teman-teman, tadi ketika ngomong padi kita ngomongin soal varietas atau benih yang bukan hasil rekayasa, benih asli. Ketika di ternak, kita akan ketemu dengan yang namanya genetik. Nah, domba Batur ini dia punya genetik bagus. Kenapa? Anaknya rata-rata Dotan. kira-kira berapa? Dapat 30 itu kamu kuat ngangkat, itu kamu gak bakal kuat ngangkat. 80. Tanya Mas Abdul. 100. Tanya Mas Abdul berapa? Berapa, Mas? 105. Mas, buat kurban, Mas. Buat kurban. Iso Mas, 3 korban Mas. Buat kurban, Mas. 105. 105 kilo. Rata-rata kalau kambing biasa Sekitar Budak. Inti budak. Kalau domba biasa itu dia di kisaran 60 sampai 65 kilo. Ini dari mana, Mas? Batur. dari Mekah. Batur Wonosobo. Kenapa Dia dicukur satu karena kondisi lingkungan di sini dataran rendah. Dia adalah spesies dari dataran tinggi yang terbiasa dengan lingkungan dingin. Di sini dia tidak butuh bulu tebel, tapi butuhnya pasir. Yang kedua, untuk memantau karena kita lagi uji pakan. Jadi biar kelihatan bobotnya naik apa enggak. 11 tahun. 11 tahun. Pak, ini ada yang tanya Pak. Ini yang mana?
Yang dicukur-cukur Mas, botak itu Mas. Telanjang itu. Yang telanjang umurnya berapa itu Mas? Oh. Pakai baju, Pak. 7 bulan. 7 bulan. 78. Kalau kurban umur berapa? Biar mantap. Umur sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun setengah. Poel. Belum, kalau di sini fokus untuk peranakan, untuk breeding. Pak, anunya kecil, Pak. Anunya apa? Kakinya, Pak. Sama punyamu besar mana? Mak, beli domba ya, Mak? Bosan ngengon sapi, Mak. Sapi lain. Ya, Ini bayangin. Ini anaknya ini. Bapaknya yang mana? Bapaknya yang itu semua. Yang bapaknya umurnya berapa? Bapaknya sekarang masuk 8 bulan. Dul. Dul. Mas Abdul. Semua tuh umur berapa aku lupa? Semua umur 2,5. 2,5 ding. Yang ini yang 8 bulanan. Kalau kambing bunting tuh berapa bulan? Tanya sama Mas Abdul itu yang biasa ngamati. Yang apa? Kambing bunting. Berapa bulan kalau domba? Kambing putih 6 bulan, 6-5 bulan melahirkan. Biasanya ada biasanya kebanyakan 2, tapi ada yang besar. Tapi nggak najis kan? Makan yang banyak ya, Fitri. Apa tahu? Ya, kan di bawah dulu. Dia berantem atau gimana tadi? Tanya. Kalau mau lihat kan lagi pada bunting. Tubuh. Kantong ini susunya membesar. Nah, ciri-ciri mau melahirkan seperti ini. Ya itu mau keluar itu. Mau keluar, Pak? Iya, lewat sini aja kalau mau video. Mantap iki. Ayo, Mak, gas ke, Mak. Oke. Terus, Bu. Jangan disolawatin. Nah, yang udah pernah melahirin. Wah, ini banyak sekali malah pada ini menyaksikan kehamilan ini. Iki lahir iki, Mas. Iki arep lahir. Pecah ketuban berarti iki. Iya. Mantap. Jangan dipegang. Jangan agak jauhan aja tuh dari sana tuh. Tiba-tiba brojol gitu kan. Awas tuh. Nah, dia malu. Ya apa? Malah gerak ya. Iya, anaknya jadi keluar. Jangan terlalu dekat. Wih, Sebentar lagi. Anaknya Naila namanya ya? Naila namanya. Ya. Boleh. Hubaiba Mayang. Hamid bin Smith. Yuk, lanjut ke lahan dulu aja. Yuk. Ayo kita ke lahan. Oh, keluarnya kayak gimana, Pak? Lama apa ini, Pak? Mungkin 2 jam. Baru keluar ini. Itu air ketuban. Ya besok kamu akan tahu kalau sudah mengetengi uang. Nanti itu pecah, Pak. Biasanya gitu. Kalau dulu istriku lahiran ya pecah, tapi nggak tahu kalau kambing gimana. Sakit tuh itu. Pada nontonin yang lain. Dulu aku sama istriku tuh gak tak tungguin. Enggak. Tapi kok itu lama banget. Kalau manusia berapa lama? 6 jam. Lebih lama manusia lah. Lebih lama manusia daripada hewan. jam-jaman. Kalau
Udah pecah. Berarti sama aja kayak sapi ya, Pak. Sapi saya kalau beranak. Sapi kalau dibantu manusia kalau sapi. Iya, kan sambilan ditarik. Kalau itu Berarti udah ini mau- enggak. Itu udah mau pecah. Udah netes-netes sekarang. Iya udah pecah dikit. Makanya nggak boleh dipecah. Kenapa kalau dipecah sengaja, Pak? Kasihan dia, kambingnya mati. Iya. Iya, Yang di kan dalam. karena dia hidupnya pakai itu. Cara suruh cari-cari makanannya dari situ. Kalau manusia loh ya, kan bisa jadi nggak tahu juga sih. Bukannya nanti kelamaan tuh kalau ada teman saya adiknya meninggal katanya kebanyakan minum air ketuban. Itu kalau pecah. Itu kalau pecah. Oh berarti air ketubannya udah pecah. Kan air ketuban itu ibarat air ketuban kayak balon. Oh. Nah balon itu kamu di dalamnya. Kamu makan dari situ. Bentuknya seperti pentol korek. Memanjang, depannya membulat. Kalau untuk buah betina seperti ini. Dia hanya bulat, yang memanjang. Pak, panas, Pak. Nah, ini yang nanti kalau kita petik Di dalamnya sudah ada buahnya. Tapi kalau buah itu hermafrodit yang memanjang, ini di dalamnya masih dalam bentuk ini, masih dalam bentuk apa? Tahu nggak bedanya? Bunga di dalamnya. Jantan sudah kita potong semua kalau terjadi proses penyerbukan, dia baru membentuk ini buah. Gak mau nanti masuk Makanya YouTube-nya Pak Zain. kalau yang betina langsung bawa buah, dia akan membesar menjadi bundar. Kalau ini memanjang dulu, terjadi penyerbukan, terus langsung membentuk bentuk buah yang lonjong. ini yang betina nih. Itu unggul yang mana, Mas? Nih. Yang betina apa jantan? Jadi kalau betina bunganya itu dia akan muntir apa tuh bahasanya? Yang memuntir kelopak bunganya. Kelopak bunganya itu dia nggak lurus. Jadi kelopak bunga itu kan kalau yang dia bunga sempurna itu dia bentuknya itu garisnya kan lurus. Ya. Jadi kalau yang jantan-jantan, kalau yang hermafrodit itu rata-rata itu garisnya lurus. Kalau yang betina seperti ini, itu dia akan kayak bor gitu loh. Melintir kayak bor. Ketika dibuka di dalam itu dia sudah langsung bentuk buah. Oh, itu buahnya. Ini bakal buah. Bakal buah. Tapi ketika dia bunga betina, dia hanya akan menjadi buah yang bentuknya itu bulat. Nah, sementara pepaya California itu normalnya dia adalah berbentuk kapsul. Dan pasar Jakarta itu rata-rata menginginkan bobotnya itu bentuknya kapsul, kemudian bobotnya adalah rata-rata 9 on sampai 1,3 kilo. Kenapa? Karena tren pasar hari ini itu berbicara soal gaya hidup sehat, bagaimana buah itu menjadi bekal untuk berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja mereka. Jadi pepaya-pepaya yang 2 kilo, 3 kilo sekarang itu jarang peminatnya. Rata-rata adalah buah yang 9 on sampai 1,3. Karena apa itu, Pak? Maksudnya kalau estetika apa? Gaya hidup. Orang mikir buka sekali bisa langsung habis dimakan seketika. Jadi kayak sekarang melon Ya. kecil-kecil itu ya, Pak ya? Betul. Makanya kan buah kupas kan di toko-toko Indomaret di mana kan laku. Iya. Nah, karena trennya ke sana. Nah, kita makanya di sini juga ngatur nutrisi juga. Ngatur nutrisi jangan sampai buahnya terlalu besar. Buahnya ada alat-alat. Karena kalau buahnya terlalu besar juga kita nggak dapat pasar. memasarkan. Nih, ada yang mau buat kenang-kenangan. Mas, Cie dikasih bunga nih. Cocuit. Jadi buah. kan udah Tapi dicabut. hanya bulat. Ya kalau udah dicabut ya. Buah yang lebih unggul itu hermafrodit. Jadi buah karena Hemaprodit ya. Hermafrodit itu bunga sempurna. Itu kering. Bunga sempurna. Berarti buah yang diinginkan tuh yang bentuk kapsul itu, bukan yang Ya, bulat. buahnya bentuknya kapsul. Buah bentuk kapsul harus diperoleh dari bunga yang hermafrodit. Kalau dia Lihat. bunga jantan, dia hanya akan Ada yang tidak akan membentuk buah. mendelik. Tuh. Seperti yang ini, Nice. kayak gitu tuh, Pak. tapi tidak perlu ada pengaruhan antar buahnya. Jauh. Jadi dia antara serbuk sari dengan putihnya itu nggak perlu. Lebih manis yang mana?
lebih manis yang hermafrodit karena dia sempurna. Jadi secara bentuk, kualitas dan rasa jauh lebih. Nah, petani kita rata-rata kalau nanam pepaya itu Masuk tidak tanam barang bibit. rijekan yang nggak dipasarkan di minimarket Jantan ataupun dipelihara, supermarket betina tetap dipelihara, laku, hermafrodit dipelihara. tetap laku di pasaran Kalau kita lokal enggak teman-teman. satu Kalau buah betina apa namanya? dan harganya berbeda. Itu sudah kelihatan muncul benda, bisa kita fleksi. Kita Iya, lebih mahal hermafrodit. satu yang Ini anak paling cool, Tanam paling keren di MA. Lihat. Tapi kalah sama panas matahari, takut dia. Takut hitam. Wah, lemah kali. Beda sama ini, ganteng tuh. Putih, tinggi. buah jan. Ini juga laki-laki takut sama panas. Aduh. Apa tuh? Tempat lain yang misalnya dua-duanya jantan semua tuh. Namanya Haikal. Dari Sumatera, ganteng kali. Versinya cewek-cewek. Yui. Lah, apalagi ekologi tanah terus ekosistem lingkungannya sudah terbentuk dan itu hama pun akan berkurang, tanaman pun akan menjadi sehat. Nah, di sini berkaitan dengan ekonomi pertanian, dan kalau kita bertani sudah tidak tergantung dengan pupuk kimia, tidak tergantung dengan apa. Sudah lahir. Kambingnya sudah lahir, guys. Yang tadi kita lihat ternyata sudah lahir. Itu. Imut banget. Terasi, gula aren sama micin jadikan satu, dibuat bubur. Bubur sumsum. Ya. Dimasak. Iya, didahar. Habis maghrib saya pulang. Masaknya airnya dididihkan dulu. Ternyata tetap pakai air ya. Micin terasi sama diganti lele bisa enggak mas? Lele basah atau diganti, Besaran, Pak. Besaran. Keenakan, Pak. diganti lele nanti beda ininya, Ganti hiu. beda kandungannya. Karbohidrat. kita ceplokin. Itu paling banyak. Ini paling banyak kalium sama fosfatnya, Pak. Untuk Ini sama cangkang-cangkangnya apa ya? Cangkangnya boleh. Oh ya. Cangkangnya juga. Apa enggak? Iya, sama cangkangnya. Boleh. tapi harus dipecah kan? Telurnya ayam apa? Telur mentah. Ayam ini. Ayam tiren. Mau ayam kampung. Oh, ini udah busuk dah. Boleh tuh, Pak, busuk, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Menambah daripada mubazir, menambah cita rasa, menambah Nanti vitamin. ya. Kamu nyobain, Bang? Kalau bisa ya yang ini. Yang masih segar. Karena kandungannya beda. Kita pakai telur omega, San. Kamu tahu nggak yang warna merah? Jangan. Menambah cita rasa. Telur bebek boleh nggak, Pak? Boleh, telur bebek lebih bagus. Telur puyuh. Kandungannya lebih tinggi, kandungan mineralnya. Telur asin buat saya aja. Telur biak. Kalau pakai telur puyuh boleh nggak, Pak? Kecilan, repot. Kemahalan. Butuh berapa biji? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, tapi kemahalan. Mahalan telur ini nggak sih, Pak, sekarang? Telur Woi, suaranya sangat satisfying. Oke. Kalau pakai tidur berapa tahun tadi? Mantap. Relawan top. Apa? Dikasih air apa tadi? Air hangat. Kelapa. Air kelapa. Biar bersih sekalian. Disuntak lagi. Apa itu namanya tadi? Ini loh, Mas, mubazir. Beda. Katul. Masih bilisan, Mas. Pakai tangan lebih cepat loh, Dik. Jauh dari Lampung. Biar jadi orang. Rasakan nikmatnya, baunya. Ger. Ini merasakan bau-baunya. Gak Buat mandi apa-apa. Naila. Iya nggak, Nay? Insya Allah kalau bau begini sudah pernah nyambung.
nggak gampang kena penyakit flu. Mau kemana, Dek? Naik. Nyerotnya langsung di sini, naik. Hidung kota itu gampang kena flu karena jarang kena kayak gini. Siapa yang tadi katanya mau nyicip air kelapanya? Oh, Udah asem paling itu, udah lamaan kayaknya. berarti udah pengalaman. Gitu. Nice. Kira tadi udah ada Nice, perwakilan dari Palembang Gi. Palembangnya mana? Musi Banyuasin. Musi Banyuasin bukan Palembang. Musi Banyuasinnya apa kecamatannya? Babat Supat. Oh, Babat Supat. Aku dulu 2 tahun di Batang Hari Leko. Gimana? Batang Hari Leko. Taufik. Nice. Kerja efisien. Kacau kamu. Zaman yang kreatif ini. Masih berapa itu? Masih Pak, Haikal dihabisin. Ini lagi. Dihabisin. Nah, Haikal belum ya? Belum, Pak. Ayo. Haram hukumnya PE. Haram loh. Haikal. Nya. Ya, Mbak. Wah, suka. Itu bakteri yang mahal tadi. Bakteri ngapain bukan bau, bakteri. Ceritain. Kalian mikir ini jijik-jijik kayak gini kan? Tahu nggak kalau dalam bisnis pertanian pendampingan untuk perkebunan misalkan tanaman buah tadi yang tak ceritakan, kebutuhan pupuk itu sampai berapa? Butuh sampai ribuan liter. Timku yang di Magelang itu kalau ngirim pupuk minimal kirim ke Palembang, ke Batam itu bisa 3.000 liter sekali kirim dengan harga jual 35.000. Uang berapa? Sambil dipraktekkan tuh. Duit tok isine wis. Ini buatnya dari apa, Pak? Oke, bakterinya. Bakteri masukkan. Fitrin, ayo langsung. Bakteri? Sip. Awas. Bismillah. Wah, nempel di tangan Semua. Oh, Awas, tangannya kena ora. Hore, bisa buat pupuk. Lu itu Pak, belakangnya Pak. Ayo. Siapa Akbar. Oke. Wah, mantap. kok dia muncul. Itu kalau di mikroskop ada barangnya, Mas. Bakteri tadi. Kelihatan enggak? Ada. Pakai tangan biar cepet ya. Ya, Tapi kan usah. dia Kal. Habis itu cepretin ke Naila. Aduh, apa jadi ini? dalam kondisi dorman. Jadi ketika dia nanti ketemu dengan bahan-bahan organik, ketemu dengan molase, Aus dan nggak, lainnya, dia kan ketemu makanan dan lingkungan. Dia bereaksi lah. Nanti pembelahan sel. Nah, yang Mantap. penting sebetulnya dari proses pembuatan pupuk organik ini bukan hanya pada Buat buka puasa. Oke. tapi juga menghidupkan Kenang-kenangan di YouTube. 3 tahun lagi kalian lihat. bakterinya ikut berkembang, ada penambat fosfat, penambat nitrogen ya. Bakteri pertanian. Ini tempat berak khusus kambing, coy. Kambing kalau ke WC ya kan. WC umum. Musa anjay. Garam kerasa ini. Pawang. Asin ini. Ini lebih asin daripada garam biasa. Bisa kok boleh. Bahan makanan yang sudah. Terus tadi apa? Air Kencing. Urin. urin kambing. Molase ada di sebelah sana itu yang jerigen putih-putih di ini. Oh, di depan. Iya, di depan itu ada jerigen putih, ada tulisan molase sama bakteri yang tadi saya ambil dari gudang sana. Nah, prosesnya itu ini digiling, Wes, Mas. Aja tinggal dengan. masukkan sini, rampatkan rata, terus kasih apa? Apa ya? Sisa pakan. Ayo kita main Rumput juga digiling, yang pakai gilingan kayak itu tuh. Rumput digiling biar proses ini dekomposisinya cepat. Gitu. Habis itu dikasih sebar garam supaya itu biar cepat lebih menggemburkan menghancurkan. Ini kalau dikasih garam ini kan bisa jadi boba. jadi tekan mas, keras banget kalau dikasih garam itu
mudah ya mudah lunak, mudah hancur. Semoga barokah untuk keluarga besar Organik Nusantara. Nusantara Organik, Mas Ibat dan keluarga, Mas Yudi, Mas Abdul, dan kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih, cukup dari saya. Sekali lagi kami tidak bisa membalas apa yang sudah panjenengan sedaya berikan kepada anak-anak. Semoga besok anak-anak kalau pinter dan sukses di dunianya masing-masing menjadi bagian kebahagiaan Mas Ibat, Mas Abdul, dan Mas Yudi.